Terima kasih atas waktunya. Pak Bayu kan sering katakan bahwa Bapak tidak suka menggaji karyawan, tapi sukanya berkemitraan. Terus yang saya tanyakan, detail kemitraannya itu contohnya kayak apa, Pak? Kesepakatan yang disepakati bersama itu kayak apa? Terima kasih. Ya, begini. Saya tidak suka menggaji orang. Jadi di tempat saya kerja ada 3 level. Yang pertama pekerja itu dapat gaji. Itu jauh dari saya biasanya. Yang kedua staff itu dapat gaji tapi dia di middle. Itu yang biasa cuma ngasih laporan ke saya. Terus yang terakhir ini yang saya sebut dengan mitra. Kalau masih muda biasa anggap kayak anak seperti itu. Dia tidak pernah saya gaji, tapi saya ajak paling sengsara hidupnya. Kenapa kok paling sengsara? Karena dia harus ketemu dengan namanya kehidupan nyata. Karena dia adalah calon pemimpin. Bapak juga sama. Ketika nanti Bapak membuat ini, pupuk, buat padi, ada orang datang kan? Ada 3 orang yang datang. Dia cuma mau menjadi karyawan, yang buruh harian seperti itu. Ada juga yang kepengen jadi staf sebagai pengelola, yang gaji bulanan. Tetapi kalau saran saya, carilah yang namanya santri, carilah yang namanya murid. Kasih ilmu ke dia, kasih didik ke dia. Kenapa ini penting sekali begini? Kita semua akan tua, setuju? Saya juga akan tua. Terus yang kedua, kalau kita sudah tua, kita tidak akan kerja, tidak bisa kerja, betul? Kalau kita tidak bisa kerja, kita tetap hidup kok. Yang paling susah Bapak Ibu begini, gaya hidup itu mengikuti pendapatan. Paham maksud saya? Ketika kita kondisi ekonomi pas-pasan, maka gaya hidup kita ya pas-pasan. Tetapi kalau sudah, yang paling bahaya adalah ketika kita sudah sampai di level tinggi. Ketika kita semua sudah serba ada. Karena apa? Ketika kita sudah serba ada, ketika kita sudah tua, kita akan menjadi kurang semuanya. Nah, karena itu, kenapa kita harus menciptakan banyak murid, menciptakan banyak santri? Karena kita akan minta tolong ke mereka nantinya. Contoh, sekarang begini. Seandainya Bapak Ibu nanti mulai dari ayam 10 ekor, sampai menjadi 1000 ekor seandainya. Mau kerja sendiri enggak? Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu cuma gaji orang, gaji itu bisa keluar masuk enggak kalau begitu orangnya? Biasanya kalau sudah pinter, keluar. Ini kalau sistem gaji. Kemudian yang paling aman apa? Mulai dari 10 cari 1 orang, ajari sampai 1000. Setelah sampai 1000 modal Bapak Ibu kan cuma 10 kan? Sebentar, saya ulangi lagi. Dari 10 sampai 1000, modalnya Bapak Ibu kan 10 kan? Nah, kalau sudah 1000 ini punyanya Bapak Ibu atau punya bersama kira-kira? Dengan murid tadi, bersama. Kalau gitu seandainya gitu kasih ke dia, ini kamu kelola ya. Saya minta cuma 10% saja hasilnya. Paham maksud saya? Yang Bapak Ibu kasih ke dia kan ilmu kan? Ayamnya lu ngasih cari makan sendiri tadi itu. Dari mana ayamnya cari makan? Dari yang jantan dijual untuk beli pakan. Nah, ketika ayam ini sudah banyak, saudara nerima cuma 10%, itu sudah punya passive income. Buat lagi satu lagi di tempat yang lain. Buat lagi satu lagi di tempat yang lain. Buat lagi di tempat lagi yang di tempat yang lain. Tujuannya kita punya anak akhirnya. Minimal 1, kalau sudah tua saya cita-cita cuma 1 kok. Saya akan mengunjungi tempat-tempat saya cuma minta makan aja di sana, paling numpang tidur semalam, pindah lagi, bahagia mungkin. Berarti lahan kita, kandang kita. Iya betul. Iya kemitraan. Bukankah begini? Tadi Pak KP tidak jelaskan ya. Salah satu tujuan kita bekerja adalah win-win solution. Dalam kita berbisnis, kita harus win-win solution. Dalam kita berdagang, kita juga win-win solution. Teori dagangnya yang saya sampaikan tadi, buat yang bagus, jual yang murah, itu adalah win-win solution. Karena apa? Ingat baik-baik.
Ketika kita menguntungkan orang, kita akan diuntungkan dengan orang. Tapi minta tolong. Untuk mencari yang namanya satu orang ini tidak gampang. Ini butuh perjuangan. Kadang hilang, cari lagi. Kadang berkhianat, diampuni. Kadang dihapusi, itu buang balok, Pak. Jadi buang yang rezeki jelek kita. Ikhlaskan. Karena apa? Kita akan dipacu. Tapi percayalah. Saya ini hidup Bapak Ibu di dunia ini sudah cukup lama. Saya melihat keajaiban. Saya kalau ditanya orang agak sombong loh. Pekerjaan saya apa yang sebenarnya? Menghabiskan uang yang tidak pernah habis loh. Keren kan? Itu bukan karena apa? Kenapa uang saya tidak habis? Karena usaha ini banyak sekali. Di beberapa kota, di tempat-tempat itu banyak sekali. Jadi biarpun saya tidur, saya punya income. Apakah saya tidur terus akhirnya punya income? Tidak, bangun dulu dong, tanam dulu. Lah kalau belum pernah nanam nunggu panen, lah ya konyol itu. Itu namanya pemimpi. Kita harus jadi pekerja. Terus bekerja. Semua pasukan saya ajari sama. Ini Pak Bambang ini sudah luar biasa. Pak Bambang juga sudah mengalami yang seperti saya lakukan. Dia ngerintis di satu kota, ditipu. Tetap ngerintis lagi kok, tetap aja. Dan itu menjadi bagian dalam hidup. Akhirnya apa? Semua bukan menjadi karyawan dan bawahan, tapi semua menjadi keluarga. Jadi ketika kita berbisnis nomor satu, tujuannya adalah membangun hubungan tali silaturahmi, tali persaudaraan. Jadi tujuan kita berbisnis bukan dagang. Tujuan kita berbisnis bukan uang. Tapi tujuan kita berbisnis adalah membangun hubungan persaudaraan. Saya juga berharap kita semua jadi satu saudara, satu keluarga besar. Yang saling membantu. Tujuannya apa? Kita tidak bisa kerja sendiri. Saya tidak bisa kerja sendiri. Saya bisa sampai hari ini karena terlalu banyak orang yang mendoakan saya. Terlalu banyak orang yang saya libatkan di dalam pekerjaan-pekerjaan saya. Paham maksud saya? Mudah atau enggak, Pak? Loh Pak, kalau itu modal besar, kalau enggak punya modal, mulai. Saya percaya, ini dikirim Pak, bukan kita datang. Jenengan ini adalah orang-orang yang dikirim oleh Gusti Allah untuk membantu pekerjaan saya yang sudah putus asa. Loh, bayangkan loh ya, saya penemu semuanya itu tadi, saya bisa membuat semua itu, saya putus asa kok. Kenapa putus asa? Kapan selesainya pekerjaan untuk membangun Indonesia jadi makmur? Kalau saya sendiri bisa selesai enggak Indonesia makmur? Enggak bisa. Makanya Gusti Allah ngirim jenengan semua ini. Saya bermimpi cuma satu, di tempatnya nanti saudara berhasil. Goal saya hanya satu, saudara datang ke sini sudah bayar, sudah buat tiket, sudah ngasih waktu, pulang berhasil, jadi miliarder gitu, syukur-syukur. Itu membuat saya senang. Kenapa membuat saya senang? Coba mimpikan. Setiap desa ada miliarder jadi petani. Kira-kira anak-anak muda mau enggak bercita-cita jadi petani kalau lihat contoh yang seperti itu? Karena itu saya minta tolong, jadilah contoh. Generasi muda butuh contoh. Saya kalau jadi contoh orang sudah tidak percaya. Karena kalau sudah terlalu besar tidak mungkin dipercaya kok Bapak Ibu. Percayalah. Kapan kita akan dipercaya? Ketika saudara merintis seperti ini. Saudara akan dipercaya bangun pelan-pelan. Kayak di tempat ini. Saya berharap, saya bermimpi desa ini saja. Semua berubah. Saya bangunkan tempat ini. Tempat ini saya berharap untuk 5 kota. Boyolali, Solo, Purwodadi, Semarang, Klaten. Jogja, ya nanti boleh ikut sini juga lah dekat. Magelang, Temanggung, nah itu. Nah harapan saya satu, dari tempat ini kita bisa berdampak. Dan itu menjadi kebanggaan dan kepuasan yang luar biasa. Nah karena itu Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah selevel dengan saya, Bapak Ibu akan tahu artinya apa. Saya bersyukur, saya pikir saya cuma gila sendiri. Sekarang saya punya teman ini dari Pak Bambang ini. Jadi Pak Bambang kemarin dapat konsumen, ada konsumen Bapak Ibu. Bayangkan, dia kepengen telepon saya saja beli katalis 24 juta ya Pak Bambang ya. Jadi dia beli katalis ke Pak Bambang 20 juta, 20 berapa? 24 ya, 24 juta. Cuman ditanya Pak Bambang tujuannya apa? Supaya saya meyakinkan bisa telepon saya, padahal saya ini tidak bekerja.
saya ini pengangguran. Setelah saya tanya, dia cerita panjang, karyawannya 3.600. Untuk gaji karyawan aja 12 M sama uang makannya setiap bulan. Dia punya visi yang sama, bagaimana membangun pertanian. Coba bayangkan. Saya betul-betul terharu. Gitu. Terharunya apa? Ternyata ketika kita terus berjalan, walaupun tertatih-tatih, walaupun dengan beban yang berat, selalu dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, termasuk saudara malam hari ini.